Baik, kali ini akan dijelaskan latihan rancang acak lengkap atau RAL, di mana kita ingin mengetahui rancangan acak lengkap dari hasil breaktest di variasi suhu dan waktu tahapan delignifikasi bleaching yang tarafnya terdapat 4 taraf atau suhu, di mana ada 65 derajat, 75 derajat, 80 derajat, dan 90 derajat, dengan waktu pengulangan sebanyak 2 kali, yaitu pengulangan pertama di 60 menit dan pengulangan kedua di 120 menit. Dan sebelumnya kita juga akan mencari analisis varian atau ANOVA menggunakan Microsoft Excel, dan juga mencarinya dengan manual. Nah, sebelum kita mencari ANOVA secara otomatis di Microsoft Excel, kita harus memiliki yang namanya data analisis. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mengunduh data analisis. Jadi langsung saja kita lanjutkan tutorial kali ini. Di sini sudah saya siapkan data, dan saya sebenarnya sudah menghitung jumlah dan rata dari tiap masing-masing perlakuan. Jadi di perlakuan suhu 65 derajat atau Celcius yaitu suhu pengulangan pertama di 60 menit didapatkan 66,42 jam. Nah, yang kedua ada di 64,91 jam. Lalu dibunyikan dan dikatakan. Oke, itu saja tutorialnya. Ini dengan sum perlakuan 1 perlakuan 2 dan ini rata-rata sama dengan average pengulangan 1 pengulangan 2 dan tutup ya. Dan didapatkan hasil ini, lalu bisa kita drag pas ya. Nah, lalu untuk TK, lalu pada TK total kuadrat ini kita jumlahkan tiap pengulangan. Untuk pengulangan pertama dan pengulangan kedua sama dengan sum sudah pas. Dua rata-rata kita pertama pengulangan pertama saya lalu agar data ini tidak banyak belakang koma, saya ingin buangkan belakang koma dan sudah tidak berubah. Gabung dikurangi, sudah kata belakang koma ya. Lalu kita ingin mencari ANOVA atau analisis varian. Di sini kita akan mulai menggunakan data analisis. Lalu untuk mencari ANOVA atau analisis varian, kita akan secara otomatis dari Excel menggunakan data analisis. Saja kita ke data analisis, lalu kita pilih ANOVA single factor. Oke, lalu kita akan input, saya ulangi saja, input range, kita pilih dari perlakuan sampai pengulangan kedua. Lalu kita akan mengelompokkan secara row atau secara baris dan input range.
kita letakkan di kolom yang kosong. Nah, sebelumnya saya clear konten. Saya ulangi. Kita ke data analisis, single factor. Ini sudah benar ya. Saya mau menaruhnya di sel saja. Oke. Muncul ANOVA atau analisis varian. Di sini akan saya buat perlakuan ini dalam jahat dB, sini ada dB itu derajat bebas, sini ada jika, ini ada cut adalah KT atau kuadrat tengah. Sini F hitung, sini ada P value dan ini ada F kit. Kita buat F tabel 5%. Lalu kita akan membuktikan apakah ANOVA secara Excel dan secara manual apakah sama. Sini sudah ada contoh yang saya buatkan. Saya klik konten dulu, angkanya kita cari ulang. Dan kita akan mencari dB atau derajat bebas dari masing-masing varian. Pertama ada dB perlakuan. DB perlakuan ini dirumusnya terbalik ya. Ini dB perlakuan. Ini dB. Ini rumus dB total. Nah, di sini dB perlakuan sama dengan, kita copy dulu rumusnya, sama dengan dari yang sama ya. Lalu untuk dB total dulu, dB total sama dengan data dari pengurangan ini dikurang dengan 1. Ini tinggal kita ke general. Untuk galat sama, itu adalah selisih dari dB total dikurang dB perlakuan. Kurang, terlihat sudah sama ya. Itu di JK dan dB. Kita akan mencari KT atau kuadrat tengah dari masing-masing perlakuan dan galat. Untuk perlakuan, untuk KT perlakuan sama dengan B41 dibagi C41. B41 dimana adalah CK dan dibagi dengan C41. Lalu untuk KT galat sendiri JK dibagi derajat bebasnya.
sekarang kita cari F hitungnya, dimana rumusnya adalah D41 dibagi D42, yaitu pembagian dari KT perlakuan dibagi dengan KT jalan. Lalu untuk F tabel dengan taraf 5%, di sini sudah ada rumusnya F inverse, yaitu F inverse 0,05 itu probability-nya, karena taraf kepercayaan kita pakai ada 5%, jadi kita buat 0,05 dengan C41 adalah dB perlakuan dan C42 adalah dB galat, sama dengan, kita copy lagi, sama dengan ini sudah terlihat. Enter. Lalu kita akan mencari F tabel dari taraf persen 1%, agar kita bisa membandingkan data ini apakah berpengaruh nyata di taraf 5% atau berpengaruh sangat nyata di taraf 1%. Itu fungsi dari mencari F tabel 1%. Kita copy dulu rumusnya, sama dengan sama ya, tinggal diganti aja ini ya, kepercayaan jadi 0,01. Jadi berdasarkan data ini nanti kita akan menyatakan di bagian SIG ini apakah sebuah data itu NS atau non signifikan, tidak nyata, ataukah berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata. Kita buatkan rumus di sini. Apabila E41 yang mana adalah F hitungnya tadi 6,24 lebih kecil dari G41 atau taraf kepercayaan 5%, itu adalah NS. Dan jika E41 ini lebih kecil daripada H41, itu datanya berpengaruh nyata atau tidak nyata. Jadi selanjutnya kita copy rumusnya, sama dengan, nah kita dapatkan jawabannya adalah NS dikarenakan F hitung ini lebih kecil daripada taraf kepercayaan 5%, namun lebih besar dari taraf kepercayaan 1%. Namun apabila kita dapatkan F hitung ini lebih besar daripada 5% dan lebih kecil daripada 1%, maka data itu adalah berpengaruh nyata. Namun apabila lebih besar dari F tabel 5% dan F tabel 1%, 5% dan 1%, artinya data itu berpengaruh sangat nyata. Baik, kita ke uji lanjut di sini. Selanjutnya kita akan menguji secara BNT atau beda nyata terkecil, lalu ada BNJ, beda nyata jujur, dan Duncan, uji secara Duncan. Nah, di sini sudah saya cari data-datanya. Kita lihat di sini di uji lanjut, kita perlihatkan data ini harus sama dengan
BNT. Nah, dikarenakan sesuai dengan rumus mencari BNT sama kayak ini atau dengan ini. Nah, saja ke rumus ini. Kita cari BNT-nya, yaitu T inverse dengan taraf kepercayaan 5% dari dua perlakuan tadi dengan C42, yaitu C42. Berarti DB galatnya dikali dengan akar atau SQRT berdasarkan rumus ini 2 dikali KT galat D42 dibagi dengan perhitungan dari B11 dan C11. B11 dan C11 dengan 2 kali perlakuan R. Jadi kita copy dulu rumusnya biar cepat. Sama dengan ini dapatkan bedanya atau terkecil yaitu 3,248 atau 49 berdasarkan perkalian dari sini, yaitu ini sebenarnya hanya dibalik rumusnya ya. Nah, kita lanjut ke perlakuan ini. Dalam hal ini saya clear konten dulu. Coba clear konten dulu. Kita clear konten. Kita copy data dari sini. Nah, ini sudah dicari kemarin. Oh maaf, salah. Harusnya ini perlakuan saja. Perlakuan. Ini terus ratanya. Oh. Nah, sini sudah saya cari sebelumnya, makanya rumusnya sudah auto. Namun kita akan cari lagi. Kita akan mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita ke data, kita pilih sort by rata dari terbesar ke yang terkecil. Kita klik saja OK. Nah, di sini sudah terlihat ya. Lalu kita akan menghitung selisih. Lalu dengan selisih ini kita akan menentukan notasinya ini. Untuk hal ini kita akan menghitung selisih dari suhu 90 ke suhu 75 derajat. Sini. Pilih saja sama dengan ini dikurang, karena semua akan kita kurangi suhu 90 ini dikurangi semua data. Tapi saja dolar untuk mengunci rumus kita kurangkan dengan begitu juga hal ini kita tarik saja, dia akan otomatis terisi. Kita drag. Lalu setelah data ini didapatkan, kita cari selisih yang kedua 75 dengan 65 dan 80. Pertama 75 dengan 65, selisih dari 75 dan 85 yaitu sama dengan ini F4 dikurang ini. Nah, drag saja. Lalu untuk
di perlakuan 25 derajat dan 80 derajat. Kita kurangkan ini karena tinggal satu perlakuan saja, antar satu perlakuan, ini tidak usah kita dolarkan. Kurang, dapatkan 1,585. Lalu untuk menentukan notasi, kita harus tentukan dulu apakah selisih ini lebih besar daripada BNT tadi yang sudah kita temukan, beda nyata terkecilnya. Apabila selisih di tiap perlakuan ini lebih kecil, akan kita tulis NS. Artinya rata tersebut tidak berbeda nyata. Namun apabila datanya lebih besar daripada BNT, data selisihnya lebih besar daripada BNT, kan kita buat bintang, atau artinya rata-rata tersebut berbeda nyata. Kita lihat di sini 2,125 lebih kecil dia daripada BNT-nya 3,24, maka di sini saya tulis NS. Itu juga dengan 2,41 lebih kecil, maka saya tulis NS, dan barulah di 3,995 ini lebih besar daripada BNT, maka kita buat bintang. Nah, untuk ini juga sama, ini adalah NS karena lebih kecil. 1,5 juga NS. Untuk menghitung notasi, ini saya dulu ya. Nah, kita lihat NS ini ada di 3 ini, di 3 kolom ini, atau di 3 sel. Maka kita buat sini A, sini A, sini A. Lalu untuk B ada di 2 ini, ada 3 ini maksud saya. Maka kita buat di sini AB, AB, di sini adalah B. Untuk C ada di sini, C, ABC. Nah, karena di sini notasinya sama, yaitu C, maka tidak perlu lagi kita tulis C-nya, cukup dengan AB saja. Lalu untuk BNT juga kita urutkan data rata-rata dari yang terkecil ke yang terbesar. Tadi kan sudah terbesar ke terkecil, sekarang terkecil ke terbesar, untuk mencari jumlah rata-rata dan BNT-nya ini. Lalu kita bisa membandingkan antar dua perlakuan. Kita clear konten dulu. Oh, lupa. Nah, di sini dapatkan, harus kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, sama seperti tadi. Kita pilih data, sort, rata-rata dari kecil ke terbesar. Ya, saya urut ya. Lalu untuk rata-rata BNT, kita pilih sama dengan rata-rata BNT, rata-rata perlakuan ditambah BNT-nya ini, lalu tekan F4 karena kita akan menjumlah ke BNT ini. Tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, lalu kita lihat apabila ini clear konten dulu, ini belum sampai situ.
Nah, kita lihat apabila 67,33 ini lebih besar daripada rata-rata dari 65 di suhu 65, akan kita tuliskan A, lalu kita drag lagi ke bawah, kita lihat 68 ini apakah lebih besar pada 65, ini kita tulis A juga. Lalu apabila 68 ini lebih besar juga daripada 65,95, kita tulis A juga. Lalu apakah 65,91 ini lebih besar daripada 68,68, kita tulis A juga. Setelah itu kita drag lagi ke bawah, kita lihat apakah 69, maksud saya tadi B ya, ini B, ini B, ini juga B. Nah ini lihat apakah 69,20 ini lebih besar pada 65, ini kita tulis C, ini BC. Lalu apakah 69,22 ini lebih besar pada 68, ini kita tulis BC juga. Nah, lalu kita dapatkan kesimpulan bahwa ini kita urutkan dulu dari notasi ini, namun secara terbalik. Yang A ini di sini, A, ini A, B, ini A, B, ini BC. Jadi BC adalah A, BC adalah AB, dan B adalah AB, dan A adalah BC. Dikarenakan ini tadi perlakuan ini. Tadi kan dari yang terbesar ke terkecil dibandingkan dengan terkecil ke yang terbesar. Lalu selanjutnya kita akan uji lanjut secara beda nyata jujur atau BNJ, dimana kita juga sama seperti BNT, kita cari dulu BNJ-nya dengan kita cari dulu Q alpha kali P kali V 5,76, dimana ini kita dapat dari tabel BNJ, yang dalam hal ini di tabel BNJ berdasarkan galat dan total perlakuan. Total perlakuan ada 4 dan derajat bebas galatnya ada 4, maka di tabel BNJ didapatkan 5,76. Bisa lihat ada tabelnya. Lalu kita cari akar dari KT galat dibagi dengan R atau jumlah pengulangannya, sama dengan, kita copy dulu, sama dengan dapatkan 0,57. Lalu BNJ perkalian dari akar dari KT galat dibagi dengan banyaknya pengulangan dikali dengan tabel BNJ tadi yang sudah kita dapatkan. Jadi dapatkan hasil ini. Saya lihat ya, kalian ini. Lalu kita cari dengan hal yang sama, namun data dari yang terbesar dari yang terkecil saja. Ini kita create konten dulu, kita ulangi. Berdasarkan perlakuan, kita copy sini untuk rata-rata. Ini kita no border, lalu kita rapi, kita sort dari sini, sort berdasarkan rata-rata dari yang terbesar ke yang terkecil. Sudah didapatkan ya.
Lalu dengan cara yang sama pula kita cari selisih, lalu menghitung notasi, dan kita harus samakan data dari BNJ dan BNT. Kita clear. Untuk hal ini kita cari dulu selisih dari suhu 90 dengan 75 derajat. Itu ini F4 untuk mengunci, dikurang dengan ini. Lalu hal yang sama pula bisa kita langsung drag. Lalu dari selisih ini, selisih dari 75 dan 65, khusus yang kedua ya, sama dengan ini 4 dikurang ini, dapat 0,28. Tinggal kita drag 1,87 ya. Dan ini juga perlakuan terakhir antara 65 derajat dan 80 derajat, sama dengan ini dikurang 1,585. Nah, sama ini ya datanya. Ini adalah hasil pembulatan. Hasilnya sama. Dengan hal yang sama pula kita lihat apakah selisih dari rata-rata antar suhu itu lebih kecil atau lebih besar daripada BNJ yang telah kita dapatkan di sini. Kita lihat 2,13 lebih kecil, maka kita buat NS. Lalu 2,41 juga kita buat NS karena lebih kecil. Di 3,99 ini lebih besar daripada 3,7, maka kita buat bintang, artinya ini data selisihnya adalah berbeda nyata. Begitu pula dengan ini NS 1,58 juga NS. Nah, untuk notasi langsung saja notasi kita pilih sini. Ini berarti di 3 kolom, 3 sel ini adalah A, sini 3 kolom ini juga, sini adalah B, sini adalah B, sini adalah B, sini adalah ABC, sini adalah BC. Nah, karena notasinya sama-sama C dan juga termasuk kelompok dari sini tadi, buat saja AB. Nah, ya notasinya juga sama ya. Lalu untuk uji lanjut yang terakhir, yaitu secara Duncan, juga dilakukan hal yang sama. Kita clear dulu, namun akan ada berbeda sedikit dengan teori BNJ dan BNT tadi. Kita clear dulu. Sama, kita copy saja dari data yang dari sini. Nah, juga didapatkan hal yang sama. Dikurangkan dulu NS. Namun sebelumnya kita cari dulu standarnya melalui tabel perlakuan ini, perlakuan 234 ini, perlakuan 234 ini. Nah, di sini kan didapatkan dari tabel Duncan di pengulangan 2 dengan taraf kepercayaan 5% dengan perlakuan sebanyak 4 perlakuan atau 4 taraf, dan juga dalatnya juga 4, didapatkan pada tabel sebesar 3,926, 4,013,
dan 4,03 di perlakuan keempat. Lalu kita cari RP-nya, di mana hasil perkalian dari standar ini dikali dengan tiap perlakuan ini. L77 adalah ini. Berarti ini dikali dengan standar ini sama dengan ini dikali dengan ini. Karena kita tetap mengalihkan dengan standar yang sama, pasukan 3/4. Nah, lalu setelah ini kita akan mencari selisih dari perlakuan-perlakuan tadi. Maksudnya kita analisa karena ada hal yang berbeda dari BNJ dan BNT tadi. Soalnya di BNT dan BNJ kan dapat notasi yang sama, karena selisihnya ada yang lebih sesuai dengan ini, lebih kecil atau lebih besar daripada data BNT dan BNJ. Namun untuk hal ini kita lihat dulu di sini selisih antara perlakuan 90 dan 75 itu dapat 2,25, lalu di sini ada 2,41 dari 17,65, lalu 3,995 di perempuan suhu 65 dan 80, dari sini juga 0,285, 0,585. Nah, sampai saat ini data adalah sama, namun kita akan mencari notasinya. Di sini ada hal yang berbeda, di mana 7,995 ada NS, dikarenakan kita lihat di 2,125 ini harga bila lebih kecil daripada perlakuan yang kedua ini, perlakuan yang di sini pertama, dia lebih kecil itu ada NS. Ini dibandingkan dengan ini adalah NS dan juga di sini. Namun di sini 3,995 nya lebih kecil daripada 5,70. Padahal di uji lanjut cara BNT dan BNJ itu lebih besar daripada data dari BNT dan BNJ nya. Lalu kita lanjut saja. Di sini juga lebih kecil, tidak ada yang lebih besar ya, maka itu buat NS semua. Nah, untuk notasinya kan tadi. Nah, sini ada 4 kolom ya. Keempat kolom ini adalah A. Lalu di 3 kolomnya lagi kita buat B. Ini adalah B. Lalu untuk ini lagi tetap ya, tadi C. C. Kenapa sini ada beda? Dikarenakan NS nya ini tadi, NS yang di sini ini ikut dia di anu, maka jika kita tulis A, maka kita dapatkan kesimpulan bahwa di tabel Donken ini tidak ada yang rata-ratanya nyata atau sangat nyata, semua tidak berbeda nyata. Namun di tabel BNJ dan BNT itu mendapatkan perlakuan di suhu 80 yang berbeda nyata. Artinya saya akan memilih suhu 80 dengan analisis uji lanjut secara BNT dan BNJ yang terlihat kadar brightness-nya. Nah, sampai di situ video kita saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di selanjutnya.